Kita lanjut bahas Sising Season 4 episode 6. Peringatan buat sobatku semua, konten ini mengandung full spoiler buat yang belum atau mau nonton videonya secara langsung. Bang Sob saranin, kalian nonton dulu video aslinya. Jika ada yang kurang dimengerti barulah kalian nonton di konten ini. Oke lah, gak usah cacat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada episode sebelumnya, Aosue membawa kabur Xiaoyu untuk diserahkan pada kakek naga Gulong. Saat kakek naga menyerap esensi Xiaoyu, dia pun tersedak pasir. Tidak lama kemudian Bisu Tang pun datang dan Aosue bertarung dengannya. Di penjara pulau terbang istana surga, Faiz Rahvanan sedang menemui Ji Guotian dan bertanya kenapa dia membela Tata Gata si pengkhianat. Ji Guotian pun mengatakan bahwa saat ini Kaisar Sitian sudah berubah. Ji Guotian kemudian ingat dengan kondisi hidup mati bersama Sitian saat di Asura. Namun dia tidak percaya bahwa Sitian sekarang akan membunuhnya. Di istana surga, tepatnya di ruangan Sasin Guanyin, Ningning tidak sengaja menemukan catatan penyelidikan kasus kematian misterius pelayan istana surga milik Sasin. Dia kemudian bergegas menuju aula bayangan dan melaporkan catatan itu pada Kaisar Sitian. Bintang kekuatan pun tidak menyangka bahwa Sasin Guanyin sudah mulai bergerak secara diam-diam. Sitian pun mengatakan bahwa saat ini Tata Gata juga sudah mulai bergerak. Bahkan pedang surgawi miliknya telah dicabut dari tanah Asura. Bintang kekuatan pun akan menyingkirkan Sasin Guanyin untuk saat ini. Dan Sitian mengatakan bahwa itu tidak perlu, karena Sasin ini akan dimanfaatkan untuk melancarkan rencana Dewa Kegelapan. Bintang kekuatan kali ini bergerak secara diam-diam dan menculik pelayan istana surga. Pergerakan Dewa Kegelapan ini pun dirasakan oleh Sasin Guanyin dari dalam kamarnya. Dia pun kemudian bergegas mencari Dewa Kegelapan tersebut. Dengan kekuatan mata dewa miliknya, Sasin Guanyin berhasil melihat bintang kekuatan dan dia pun mengejarnya. Di saat Sasin bertanya siapa namamu dan siapa yang menyuruhmu, bintang kekuatan pun mengeluarkan senjata dan mereka pun bertarung. Yang pada akhirnya Sasin Guanyin berhasil melumpuhkan bintang kekuatan. Tiba-tiba saja Sasin Guanyin terluka di lehernya dan memilih untuk menghindar. Bintang kekuatan pun kembali menyerang dengan senjata yang banyak. Namun senjata itu terhenti tepat di depan wajah Sasin. Karena saat ini Sasin Guanyin menggunakan tangan seribunya untuk melawan bintang kekuatan. Berbagai serangan bintang kekuatan pun tidak mampu menembus pertahanan Sasin Guanyin, yang pada akhirnya bintang kekuatan mengadu jurusnya dan menimbulkan ledakan yang besar. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh bintang kekuatan untuk segera kabur. Sasin Guanyin kemudian berlari dan melacak kaburnya si Dewa Kegelapan itu, yang pada akhirnya Sasin Guanyin sampai di tempat Jenderal Sanyan atau Jenderal Mata Tiga. Dia kemudian mencari sang jenderal, namun tidak menemukan di tempat itu. Dan tiba-tiba saja seorang mayat pelayan istana terjatuh dari dalam lemari Jenderal Mata Tiga. Tidak lama kemudian Ningning pun datang dan memberitahu pada Sasin Guanyin bahwa saat ini Sasin sedang dicari oleh Kaisar Sitian. Sesampainya di ruangan Sitian, Sasin langsung diberitahu bahwa Sitian merasakan pergerakan Dewa Kegelapan. Sasin pun mengatakan bahwa itu adalah benar dan dia barusan melawannya. Tapi sayang Dewa Kegelapan itu berhasil melarikan diri. Sitian pun memberitahu sebuah rahasia pada Sasin Guanyin bahwa selama ini istana surga memang sudah diintai oleh Dewa Kegelapan. Dan mereka juga cukup akrab dengan istana surga ini. Sitian sudah mengetahui hal ini cukup lama dan memilih untuk diam karena dia sedang melakukan penyelidikan agar Dewa Kegelapan itu tidak kabur. Karena saat ini Dewa Kegelapan itu tidak bisa dibedakan antara teman dan lawan. Mereka bisa menyusup sebagai prajurit.
pelayan istana, bahkan dewa tingkat tinggi. Si Tian pun menyerahkan kasus ini pada Sasin Guanyin karena dewa lainnya tidak bisa dipercaya. Bahkan menurut Kaisar Si Tian saat ini, Dewa Mata Tiga juga telah terjatuh. 即使是曾经信任的伙伴，据我这些年的暗中调查，上至高阶天神，都有暗魂存在。沙欣呐，我只信任你，其他天神令我失望至极的是，连为天界屡建功绩的三眼神将。三眼神将，暗魂已经越来越猖狂了。 Malam harinya di Aula Bayangan, para dewa kegelapan akan melakukan ritual minum darah. Tidak lama kemudian Kaisar Si Tian pun datang dan semuanya memberikan hormat. Bintang kekuatan lalu mengatakan bahwa Sasin harus secepatnya disingkirkan. Namun Si Tian merasa tidak semudah itu menyingkirkan Sasin Guanyin. Selama Sasin Guanyin masih bisa dimanfaatkan demi kepentingan mereka, maka hal itu tidak akan menjadi masalah besar. Karena Sasin Guanyin adalah orang yang paling patuh dengan perintah Si Tian. Saat ini yang menjadi kendala terbesar adalah Sanyan, si Dewa Mata Tiga itu. Jika Dewa Kegelapan bisa memanfaatkan Sasin untuk menyingkirkan Dewa Sanyan, maka itu akan menjadi sesuatu yang bagus. 我了解沙欣，即便他心存疑惑，三眼今后必定会成为我们的障碍。若能借沙欣之手除掉，只需要等。现身掌控全局的时刻。别急，再过不久。 Pagi harinya Sasin Guanyin membawa pasukan menuju kediaman Sanyan karena hari ini Sasin Guanyin akan melakukan penangkapan pada Dewa Mata Tiga itu. Jenderal Sanyan pun keluar dari ruangannya dan menanyakan apa kesalahannya. Sasin pun menjawab bahwa Sanyan tertuduh sebagai Dewa Kegelapan. Dengan bukti adanya mayat seorang pelayan di kamar Sanyan, si Dewa Mata Tiga itu langsung mengatakan bahwa ada seseorang yang sengaja menjebak dirinya. Sasin Guanyin pun tidak peduli dengan alasan apapun. Selama dia menemui kecurigaan, maka dia akan melakukan penangkapan. Dengan cepat Sanyan pun menodongkan tombaknya tepat di hadapan Sasin. Jika Sanyan ingin adu kekuatan, maka Sasin Guanyin akan meladeninya. Dewa Sanyan kemudian berkata bahwa menangkap orang secara sembarangan hanya akan melemahkan kekuatan para dewa. Dan mungkin saja ini adalah bagian dari rencana Dewa Kegelapan itu. Namun saat ini Sasin Guanyin memiliki penilaiannya sendiri. Dengan kelopak bunga sakura, Sasin Guanyin pun menyampaikan pesan rahasia pada Jenderal Sanyan bahwa di situasi seperti ini Sanyan harus melihat gambaran besarnya. Sanyan pun mengerti dengan maksud Sasin Guanyin dan dia menurut untuk ditangkap. 希望以大局为重，我跟你走。 希望你清楚地知道自己在做什么。幸好没有和神将交战，全面搜捕暗魂。 Di tempat lain saat ini Jiangdu Jinggang juga akan ditangkap, namun dia menolak. Yang pada akhirnya Sasin pun datang dan menggunakan kekerasan untuk menangkap Jiangdu Jinggang. Penangkapan para dewa pun terus berlanjut. Bahkan saat ini Sasin akan menangkap semua dewa yang berada di Istana Barat. Hal ini membuat Guang Mutian alias si ketipung Yeni Inka itu marah besar dengan kelakuan Sasin Guanyin. Sasin pun kemudian mengatakan bahwa dia juga hanya menjalankan tugas untuk mengamankan Istana Surga. Dan saat ini ribuan dewa sudah ditangkap dan hampir membuat penjara Pulau Terbang menjadi penuh. Hal ini Sasin Guanyin lakukan karena dia sendiri tidak bisa membedakan kamuflase dari Dewa Kegelapan dan harus menangkap semua orang yang dia curigai. 是不把我放在眼里？我对西天王当然是无比敬重，希望天王理解。你逮捕了上千天众，快把福岛秋劳都暗魂的伪装术，连我也无法分辨。沙欣这小子，天界迟早会毁在他的手里。 Sasin Guanyin pun pada saat ini merasa sangat kelelahan setelah berhari-hari melakukan penangkapan secara besar-besaran. Di sisi lain, Sun Wukong pun sudah sampai di Istana Surga dan sedang mengintip Sasin Guanyin yang ada di bawahnya. Setelah Sasin Guanyin pergi, Sun Wukong pun naik ke atap rumah. Dia kemudian berkata, "Akhirnya aku kembali ke Istana Surga." 我孙悟空又回来了。 Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan mengobrak-abrik Istana Surga lagi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sok.